Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai gerhana bulan, perhitungan gerhana bulan. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam menghitung gerhana bulan yaitu mengkonversi bulan Hijriyah ke bulan Masehi. Saya akan memulai dari kemungkinannya terjadi gerhana. Kita akan mengambil data dari tabel A. Kami mengambil data dari buku Pak Izzuddin. Di tabel A itu terdapat data-data bulan Hijriyah. Karena kita mengambil bulan 19 November 2021 yang bulan Hijriyahnya 14 Rabiul Akhir 1443, maka mendekati dengan angka 1430 dan mendapatkan data 226 derajat 14 menit 12 detik. Dan selanjutnya mencari tabel B. Tabel B itu kita mendapatkan dari 43 dikurangi 30 dan mendapatkan hasil 13. Di tabel 13 itu kita mendapatkan data 104 derajat 36 menit 34 detik. Selanjutnya di tabel C, nama-nama bulan Hijriyah. Nah, kita mencari di bulan Rabiul Akhir, maka mendapatkan data 107 derajat 20 menit 52 detik. Semuanya ditambahkan, maka mendapatkan hasil 538 derajat 11 menit 38 detik. Dikurangi dengan besarnya lingkar bumi yaitu 360 derajat dan mendapatkan hasil 178 derajat 11 menit dan 38 detik. Nah, karena 178 derajat ini berada di antara 165 sampai 194, maka itu kemungkinan terjadi gerhana. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu menentukan perbandingan tarik. 14 Rabiul Akhir 1443 sama dengan 1442 ditambah 1442 tahun ditambah 3 bulan ditambah 14 hari. 3 bulan ini dihitung dari Syafar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Selanjutnya 1442 dibagi 30 mendapatkan 48 dial tambah 2 tahun tambah 3 bulan tambah 14 hari. Selanjutnya 48 dial dikali 1631 mendapatkan hasil 51.288. Selanjutnya 2 tahun ini dikalikan dengan 354 mendapatkan hasil 709 dan bulan kita mendapatkan 3 bulan dan itu dihitung berapa hari per bulannya dan itu semua ditambahkan mendapatkan hasil 88 ditambahkan dengan 14 hari, maka semuanya mendapatkan hasil 511,099. Tafawutnya 227,016 dan Gregoriusnya 13. Semuanya ditambahkan lagi dan mendapatkan hasil 738,126. Nah, 738,126 ini kita bagikan dengan 1461 mendapatkan hasil 505 ditambah 323 hari. 323 hari ini sisa dari perhitungannya. Dan 323 siklus sama dengan 505 dikali 4 dan mendapatkan hasil 2020. Karena 323 ini belum mencapai yang diinginkan, saya melihat di buku itu, maka 323 dikurangi dengan 304 sama dengan 0 tahun tambah 10 bulan ditambah 19 hari. Jadi 14 Rabiul Akhir 1443 betul terjadi pada 19 November 2021.
Untuk menghitung hari dan pasarannya, hasil dari perhitungan kita tadi yaitu 511,099 kita bagi 7, yaitu per minggunya, dan mendapatkan lebih 1. Maka karena dihitung dari Jumat, maka kita mendapatkan hari Jumat. Selanjutnya 511 bagi 0,099 ini dibagi 5 dan mendapatkan lebih 4. Karena di kalender Jawa dihitung dari legi, jadi sisa 4 ini kita mendapatkan Wage, hari Wage. Jadi 19 November 2021 terdapat pada hari Jumat Wage. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tata cara penentuan waktu istiqbal dalam gerhana bulan. Sebelum saya menjelaskan cara-cara untuk menentukan waktu istiqbal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu istiqbal. Istiqbal dalam bahasa Indonesia berarti bertentangan. Dalam ilmu falak, istiqbal diartikan sebagai fenomena alam yang mana matahari dan bulan itu saling bertentangan, yaitu mempunyai selisih bujur 180 derajat. Atau pada saat itu juga bulan berada dalam fase bulan purnama atau disebut dengan full moon. Dan berikut adalah tata cara penentuan waktu istiqbal pada gerhana bulan. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan FIB terbesar pada tanggal 19 November. FIB adalah fraction illumination bulan, yang mana kita ngambil waktu FIB terbesar di dalam data epimeris. Pada tanggal 19 November 2021, FIB terbesar terletak pada jam 9 GMT. Langkah yang kedua yaitu menentukan ELM atau elliptic longitude matahari. Untuk penentuan elliptic longitude matahari ini mengikuti hasil dari FIB terbesar. Jika FIB terbesar mendapatkan pada pukul 9, maka ELM atau elliptic longitude matahari kita juga harus mengambil pada pukul 9. Pada pukul 9 GMT pada tanggal 19 November 2021, yang mana menghasilkan 237 derajat 15 menit 08 detik. Langkah yang ketiga yaitu menentukan ALB atau apparent longitude bulan. Apparent longitude bulan ini sama penentuannya dengan ELM, yaitu menggunakan patokan FIB terbesar pada jam 9 GMT, yaitu mendapatkan hasil 57 derajat 14 menit 51 detik. Langkah yang keempat yaitu menentukan sabak matahari atau biasa disimbolkan dengan B1. Untuk penentuan B1 ini menggunakan data interpolasi, menggunakan cara interpolasi. Menggunakan cara interpolasi yaitu kita mengambil ELM yang terjadi dan ELM yang akan terjadi, lalu dikurangi dan membuahkan hasil 0 derajat 2 menit 31 detik. Langkah yang kelima yaitu menentukan sabak bulan atau biasa disimbolkan dengan B2. Sabak bulan ini sama penentuannya dengan sabak matahari. Tetapi bedanya kalau sabak matahari menggunakan ELM, tapi kalau sabak bulan menggunakan ALB. Ini sabak bulan B2 menggunakan ALB 9 GMT dan ALB 10 GMT. Lalu kita kurangkan, kemudian mendapatkan hasil 0 derajat 29 menit 38 detik. Langkah yang keenam yaitu menentukan jarak matahari dan bulan atau MB. Jarak matahari dan bulan ini mempunyai rumus yaitu ELM dikurangi ALB dikurangi 180 derajat. ELM diambil dari ELM yang pertama, yaitu dimasukkan datanya, lalu dikurangkan dengan ALB yang pertama dan dikurangkan dengan 180 derajat, yang mana mendapatkan hasil 0 derajat 0 menit 17 detik. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan sabak bulan mu'adal atau biasa disimbolkan dengan SB. Untuk penentuan SB ini sangat mudah karena hanya mengkurangkan B2 dan B1. B2 yaitu sabak bulan dan B1 yaitu sabak matahari, yang mendapatkan hasil 0 derajat 27 menit 7 detik. Langkah yang ke-8 yaitu menentukan waktu istiqbal. Untuk penentuan waktu istiqbal ini kita harus mencari titik istiqbal terlebih dahulu. Titik istiqbal biasanya disimbolkan dengan huruf TI.
untuk penentuan titik istiqbal ini kita menggunakan rumus MB dibagi SB. MB yaitu jarak matahari dan bulan, dan SB yaitu sabak bulan mu'adal. Ketika tadi sudah menentukan waktu MB dan SB dan telah mendapatkan hasil, maka tinggal dibagikan lalu mendapatkan hasil 0 derajat 0 menit 37,62 detik. Setelah mendapatkan hasil titik istiqbal, maka akan kita cari waktu istiqbalnya. Dalam penentuan waktu istiqbal ini ada rumusnya, yaitu menggunakan jam GMT ditambah titik istiqbal dikurangi 0 jam 01 menit 49,29 detik. Jam GMT tadi kita akan mendapatkan hasil FIB terbesarnya itu pada jam 9, maka untuk penentuan istiqbalnya jam GMT-nya menggunakan jam yang mana adanya titik istiqbal terbesar tersebut. Maka penentuan istiqbal yaitu jam GMT-nya 9, jam 9 ditambahkan titik istiqbal. Titik istiqbalnya tadi kan 0 derajat 0 menit 37,62 menit. Lalu dikurangkan 0 jam 01 menit 49,29 detik. 0 jam 01 menit 49,29 detik itu sudah ketetapan. Lalu mendapatkan hasil 8 jam 58 menit 48,33 detik. Jadi saat istiqbal itu terjadi pada pukul 8 58 menit 48,33 detik pada jam GMT. Ketika kita akan merubahnya ke jam WIB, maka kita juga harus menambahkan 7, yaitu 8 ditambah 7 menjadi 15. Menit dan detiknya tetap sama, yang ditambahkan hanya jamnya saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas adanya kesalahan dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yaitu pengambilan data epimeris. Dalam pengambilan data epimeris dalam penggarapan gerhana bulan diantaranya yaitu semi diameter matahari, semi diameter bulan, selanjutnya horizontal paralaks bulan dan aparat latitude bulan dan jarak bulan. Dengan keterangan rumus yaitu antara A merupakan jam GMT 8 yang telah kita dapat tadi, yaitu B jam GMT 9 dan C jam istiqbal yang terjadi pada pukul 8.58 menit 48,33 detik yang didapat dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya dengan ketentuan angka jam yaitu 8 tadi dirubah menjadi angka 0 dan nilai C menjadi 0 derajat 58 menit 48,33 detik, dan E merupakan selisih antara GMT A dan GMT B yaitu antara 8 dan 9 dan mendapatkan nilai yaitu 1. Data tersebut diambil dengan jalan interpolasi dengan rumus A dikurang buka kurung A dikurang B tutup kurung dikali C, selanjutnya dibagi dengan I. Selanjutnya masuk pada pengambilan data semi diameter matahari pada jam GMT 8 mendapatkan nilai yaitu 0 derajat 16 menit 11,03 detik dan GMT 9 yaitu 0 derajat 16 menit 11,03 detik. Dikarenakan antara GMT 8 dan GMT 9 mendapat nilai sama, tidak perlu interpolasi dan hasilnya sama antara 8 GMT dan 9 GMT. Selanjutnya masuk dalam pengambilan data semi diameter bulan pada GMT 8 dengan nilai 0 derajat 14 menit 48,68 detik dan GMT 9 yaitu 0 derajat 14 menit 48,58 detik dengan nilai interpolasi yaitu A yaitu GMT 8 dengan nilai 0 derajat 14 menit 44,68 detik dan dikurang dan dibuka kurung A yaitu tetap sama GMT 8
0 derajat 14 menit 48,68 detik dikurang dengan B yaitu GMT 9 dengan nilai 0 derajat 14 menit 44,58 detik. Selanjutnya ditutup kurung dikali dengan C yaitu jam istiqbal yaitu 0 jam 58 menit 48,33 detik dan dibagi dengan I yaitu I selisih antara 8 dan 9 mendapat nilai 1 dan dibagi dengan 1 dan mendapatkan hasil yaitu 0 derajat 14 menit 44,58 detik. Selanjutnya masuk pada pengambilan data yaitu horizontal paralak bulan dengan nilai 0 derajat 54 menit 07 detik dan pada GMT 9 nya yaitu 0 derajat 54 menit 06 detik dan diintegrasi seperti pada semi diameter bulan sebelumnya dan mendapatkan hasil yaitu 0 derajat 54 menit 6,2 detik. Selanjutnya yaitu pengambilan data hamparan latitud bulan pada GMT 8 mendapatkan nilai min 0 derajat 27 menit 18 detik dan GMT 9 mendapatkan nilai min 0 derajat 24 menit 33 detik sama seperti interpolasi pada semi diameter bulan sebelumnya dan mendapatkan hasil yaitu 0 derajat 24 menit 36,28 detik. Selanjutnya itu pengambilan data jarak bulan pada GMT 9. Jarak bulan diambil dari true geocentric distance di ephemeris pada tanggal 19 November tahun 2021 pada jam 9 GMT. Selanjutnya yaitu masuk kepada pembahasan penentuan kepastian terjadinya gerhana bulan. Dengan melihat besaran harga mutlak dari hamparan latitud bulan dan apabila mendapatkan hasil min, maka tanda min tersebut dihapus menjadi tanda positif. Maka penentuan pada terjadinya gerhana yaitu dengan ketentuan L atau hamparan latitud bulan lebih kecil dari 0 derajat 53 menit 26 detik. Maka dengan ketentuan tersebut pasti akan terjadinya gerhana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu menentukan awal dan akhir gerhana bulan. Yang pertama menentukan horizontal paralak matahari atau HP matahari. Dengan rumus sin HP matahari sama dengan sin 8,794 detik dibagi JB sama dengan sin 8,794 detik dibagi 0,9882559. Hasilnya yaitu sama dengan 0 derajat 0 menit 8,9 detik. Selanjutnya menentukan jarak bulan dan titik simpul atau H. Rumusnya sin H sama dengan sin lintang bulan dibagi sin 5 derajat sama dengan sin min 0 derajat 24 menit 36,28 detik dibagi sin 5 derajat. Hasilnya sama dengan minus 4 derajat 42 menit 37,36 detik. Selanjutnya yaitu menentukan lintang bulan maksimum terkoreksi atau U. Rumusnya tan U sama dengan tan lintang bulan dibagi sin H, yaitu sama dengan tan minus 0 derajat 24 menit 36,28 detik dibagi sin minus 4 derajat 42 menit 37,36 detik. Hasilnya itu sama dengan minus 4 derajat 58 menit 52,31 detik. Tetapi ada ketentuan yang menyatakan bahwa nilai U atau nilai lintang bulan maksimum terkoreksi ini nilainya harus positif atau absolut. Jadi hasilnya yaitu 4 derajat 58 menit 52,31 detik. Selanjutnya yaitu menentukan lintang bulan minimum terkoreksi atau Z dengan rumus sin Z sama dengan sin U dikali sin H sama dengan sin 4 derajat 58 menit 52,31 detik dikali sin minus 4 derajat 42 menit 37,36 detik. Hasilnya yaitu sama dengan minus 0 derajat 24 menit 30,74 detik.
Selanjutnya yaitu menentukan nilai koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari atau K dengan rumus K sama dengan cos lintang bulan dikali SB dibagi cos U sama dengan cos minus 0 derajat 24 menit 36,28 detik dikali 0 derajat 27 menit 7 detik dibagi cos 4 derajat 58 menit 52,31 detik. Hasilnya yaitu sama dengan 0 derajat 27 menit 13,13 detik. Selanjutnya yaitu menentukan besar diameter bayangan inti bumi atau D. Dengan rumus D sama dengan buka kurung HP bulan ditambah HP matahari dikurangi SD matahari tutup kurung dikali 1,02 sama dengan buka kurung 0 derajat 54 menit 6,02 detik ditambah 0 derajat 0 menit 8,9 detik dikurang 0 derajat 16 menit 11,03 detik tutup kurung dikali 1,02. Hasilnya yaitu 0 derajat 38 menit 49,57 detik. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi, yang disingkat dengan X. Maka rumus X yaitu D ditambah semi diameter bulan. Lalu kita masukkan nilai 0 derajat 38 menit 49,57 detik ditambah 0 derajat 14 menit 44,58 detik. Lalu kita akan mendapatkan hasil 0 derajat 53 menit 34,15 detik. Selanjutnya kita menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan mulai masuk pada bayangan inti bumi yang disingkat dengan Y. Rumus Y yaitu D dikurang semi diameter bulan. Lalu kita masukkan nilai 0 derajat 38 menit 49,57 detik dikurang 0 derajat 14 menit 44,58 detik. Hasilnya yaitu 0 derajat 24 menit 4,99 detik. Maka nilai Y lebih kecil daripada Z. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi yang dilambangkan dengan C. Maka rumus C yaitu cos X dikurang cos Z. Lalu kita masukkan nilai cos 0 derajat 53 menit 34,15 detik dibagi cos 0 derajat 24 menit 30,74 detik. Lalu hasilnya yaitu 0 derajat 47 menit 37,94 detik. Selanjutnya, menghitung tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berjalan mulai piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika titik pusat bulan segaris dengan bayangan inti yang dilambangkan dengan T1. Rumus T1 yaitu C dibagi K. Lalu kita masukkan nilai 0 derajat 47 menit 37,94 detik dibagi 0 derajat 27 menit 13,13 detik. Hasilnya yaitu 1 derajat 44 menit 59,92 detik. Dikarenakan nilai Y lebih kecil daripada Z, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian, dan kita tidak perlu lagi menghitung nilai E dan juga nilai T2. Dan langkah terakhir, untuk menentukan awal dan akhir gerhana yaitu menghitung nilai koreksi saat istiqbal terhadap pertengahan gerhana yang dilambangkan dengan T. Maka rumus T yaitu sin 0,05 derajat dikali cos H dibagi sin K dikali sin aparen latitude bulan dibagi sin K. Lalu kita masukkan nilai sin 0,05 derajat dikali cos min 4 derajat 42 menit 37,36 detik dibagi sin 0 derajat 27 menit 13,13 detik dikali sin min 0 derajat 24 menit 36,28 detik dibagi sin 0 derajat 27 menit 13,13 detik. Lalu hasilnya yaitu min 0 derajat 5 menit 57,47 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tembang Langit, NIM 1902046051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yaitu terkait hisab gerhana bulan sebagian atau parsial.
Pada kali ini saya akan melanjutkan, yaitu poin yang ke-6, saat awal dan akhir gerhana. Untuk saat awal dan akhir gerhana ini kita membutuhkan 3 poin. Yaitu titik tengah gerhana, kemudian mulai gerhana, dan selesai gerhana. Karena dalam penghitungan atau hisab kelompok kami, hanya dalam penghitungan hisab kelompok kami kebagian. Kami mendapatkan hisab gerhana parsial atau sebagian, makanya hanya memuat 3 poin saja, yaitu titik tengah gerhana, mulai gerhana, dan selesai gerhana. Baik, saya mulai. Jadi saat awal dan akhir gerhana ini, pada poin pertama titik tengah gerhana, karena harga mutlak aparat latitude bulan itu semakin mengecil, maka tengah gerhana itu menjadi istiqbal plus T. Tengah gerhana itu sama dengan istiqbal ditambah T dengan nilai istiqbal yaitu 8 jam lewat 58 menit 48,33 detik, kemudian ditambah minus 0 jam 5 menit lewat 57,47 detik, sehingga dihasilkan jam 8 lewat 52 menit lewat 50,86 detik GMT, atau jika di WIB-kan dengan menambahkan 7 jam, yaitu jam 15 lewat 52 menit lewat 50,86 detik. Selanjutnya poin yang kedua yaitu mulai gerhana. Mulai gerhana ini dirumuskan dengan tengah gerhana dikurangi T1. Tengah gerhana bernilai 8 jam lewat 52 menit lewat 50,86 detik, kemudian dikurangi T1 yaitu 1 jam lewat 44 menit lewat 59,92 detik, sehingga dihasilkan jam 7 lewat 7 menit lewat 50,94 GMT, atau jika di WIB-kan menjadi jam 14 lewat 7 menit lewat 50,94 detik. Kemudian yang ketiga adalah selesai gerhana, yaitu dirumuskan dengan tengah gerhana ditambah T1. Tengah gerhana ini bernilai 8 jam 52 menit 50,86 detik. Kemudian ditambah 1 jam lewat 44 menit lewat 59,92 detik, sehingga dihasilkan nilai dari selesai gerhana ini adalah jam 10 lewat 37 menit lewat 50,78 detik GMT, atau jika di WIB-kan menjadi jam 17 atau jam 5 sore lewat 37 menit lewat 50,78 detik WIB. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan sebagian atau parsial ini terjadi pada hari Jumat Wage tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 19 November 2021 Masehi. Gerhana ini dapat dilihat di Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Pasifik. Jika dilihat dari Klaten, gerhana ini merupakan gerhana bulan sebagian atau parsial dengan awal dan akhir sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai gerhana yaitu jam 7 lewat 7 menit lewat 50,94 detik GMT, atau jika di WIB-kan menjadi jam 14 lewat 7 menit lewat 50,94 detik WIB. Kemudian tengah gerhana ini terjadi pada jam 8 lewat 52 menit lewat 50,86 detik GMT, atau jika di WIB-kan menjadi jam 15 lewat 52 menit lewat 50,86 detik. Nah, untuk selesai gerhana ini terjadi pada jam 10 lewat 37 menit lewat 50,78 detik GMT, atau jika di WIB-kan menjadi jam 17 atau jam 5 sore lewat 37 menit lewat 50,78 detik WIB. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.